semuanya, yes, akhirnya video ini terupload juga setelah sepanjang tahun aku gak upload apa-apa di YouTube. Dan sekian lama juga aku mengumpulkan niat buat edit video ini. Oh ya, by the way sekarang aku udah di Indonesia, dan aku baru upload video 2 bulan lalu waktu masih di Jepang. Dan video ini dibagi jadi 2 part. Kenapa aku jadikan 2 part, nggak 1 video aja? Karena kalau jadi 1 tuh videonya kayak kepanjangan banget, jadi kayak durasi film gitu. Nah, aku berharap video ini bisa memberi hiburan dan memberikan informasi juga sedikit tentang Jepang. Dan bagaimana sih kalau orang solo trip gitu ya kan? Dan semoga kalian enjoy dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Hola. Sekarang kurang 20 menit lagi udah jam 11 malam dan aku baru selesai packing. BTW ini aku dipinjemin tas sama Kak Rati, teman aku juga dari Indonesia. Terima kasih sudah meminjamkan. Ini isinya ada tripod karena aku akan solo trip, jadi aku akan memfoto dan merekam diriku sendiri. terus pakai pakaian jelas, terus roti karena aku akan berangkat subuh. Jadi aku akan breakfast atau sarapan di perjalanan. Lalu di sini ada power bank, obat-obatan, terus di sini pakaian mandi yang simpel-simpel aja. Terus ini adalah pakaian yang akan aku pakai di perjalanan sekalian untuk trip di day one-nya itu. Terus abis ini aku mau mandi, habis itu tidur. Semoga besok bisa bangun cepat. Dan BTW aku sebenarnya lagi nggak enak badan, suaraku tuh serak-serak. Terus apa ya, ini lihat bibirku. Ini kering banget karena lagi winter kan. Tapi ya semoga besok baik-baik aja. Besok bangun dengan keadaan sehat, bugar, dan siap untuk trip. Jadi sampai jumpa besok pagi. Halo, sekarang udah jam 5 dan keretaku akan berangkat 5.35, jadi aku kan sekarang berangkat. Semua udah siap, tapi sebenarnya agak nggak sehat sih, cuma ya semoga nanti baik aja. Good morning. Oh my god, aku sendirian di sini. Nggak ada siapa-siapa. Sekarang aku lagi menuju ke stasiun. Dan sangat dingin sih. Terus aku tadi lupa bawa payung. Sekarang udah hampir 5.30. Terus aku baru beli tiket ke Gifu. Harganya 1.690 yen. Pakai mesin ini. Sekarang kita tinggal nunggu keretanya. Puji Tuhan, aku tetap decided untuk berangkat meskipun dalam keadaan tidak sehat 100%. Ini aku lagi nyimpen tiket kereta biar nggak perlu ribet lagi buka-buka dompet. Jadi aku pakai casing HP aja buat nyimpen. Dan udah terang, aku akan transfer kereta di stasiun Gifu. Nanti di stasiun Gifu ini aku akan menuju ke Maibara. Setelah dari Gifu, aku akan transit lagi di stasiun Maibara untuk menuju ke Hikone. Hai guys, jadi kita sekarang udah sampai di Hikone. Akhirnya sesuai rencana, sekarang udah jam 9 pas, aku udah di Hikone. Dan sekarang aku lagi nungguin taksi buat pergi ke Lake Biwa, yaitu danau terbesar di Jepang. Habis di Lake Biwa nanti aku mau ke Starbucks dulu. Habis itu ke Hikone Castle. Dalam perjalanan ke Lake Biwa, ternyata taksi yang aku tumpangi itu melewati area Hikone Castle. Jadi sebelum ke Hikone Castle aku udah bisa lihat bahkan sebagian besar dari Hikone Castle-nya. Keren. Actually maunya ke Starbucks tuh setelah dari Lake Biwa, cuma karena aku udah kedinginan jadi ya udah deh ke Starbucks dulu. Dan seperti biasa aku order matcha latte. Hey, benar-benar terrealisasi rencanaku. Dari Maibara langsung ke Hikone, dari Hikone Station nunggu taksi dulu buat ke Lake Biwanya. Terus sebelum ke Lake Biwanya aku tadi ke Starbucks dulu di sana. And now depanku udah ada Lake Biwa. Ini sebenarnya bukan jalan, cuma aku nggak nemu jalan buat kesini, jadi kita menerobos pohon-pohon. Wah, Ini lebih tepatnya kayak laut sih ya.
Soalnya ini bener-bener danaunya besar banget, tapi ini bukan laut, ini danau. Aku doang di sini. Nggak tahu kenapa senang banget, padahal mungkin baru biasa aja, tapi aku suka buat tempat-tempat yang kayak danau terbesar, istana terbesar di daerah itu kan aku suka itu loh kalau ke sana. Dan ya ampun, moodku tuh sekarang udah di tingkat 100. Bersyukur banget. Habis ini aku mau foto-foto sebentar dulu karena dingin banget, anginnya kencang banget. Habis itu aku mau langsung ke Hikone Castle. Lake Biwa atau Danau Biwa merupakan danau terbesar yang ada di Jepang, entah dalam ukuran luas atau volume airnya. Menurut yang aku kutip dari zkjapan.com, luasnya atau besarnya memakan sekitar 1/6 dari prefektur Shiga. Wow, besar banget. Danau ini merupakan sumber air yang sangat berharga bagi warga Kyoto dan Osaka. Ini bukan jalan, tapi aku jadiin jalan aja. Biarin dah. Sebenarnya gak dimana orang. Setelah dari Lake Biwa, aku langsung cus jalan ke Hikone Castle. Taman-taman kayak gini itu cantik-cantik banget, tapi nggak banyak make ya karena orang di sini pada sibuk kerja semua bagian. Jadi pasti kalau aku datang ke tempat-tempat kayak gini, kayak taman-taman gini, itu pasti sepi banget. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit ya, sekitaran itu, sekarang aku udah cantiknya. Ini kayak my trip, my adventure. Kita harus naik ke atas. Susah tenaga doang. Tadi kan pas masuk aku masih minum matchaku kan. Terus saya nggak boleh bawa minuman, jadi kasih kantong plastik ini biar minumannya itu nggak mengotori apapun yang ada di dalam area ini. Jadi apa? Oh my god, masih ada lagi. Malu banget karena aku mendaki berdua doang sama kakek-kakek. Dia tuh gak ngusung-ngusung sama sekali. Aku tuh masih disasar salju guys. Soalnya masih dingin banget sih sebenarnya. Cantik. Wah, kita udah nyampe. Nyampe Hikone Castle. Oh, ini adalah castle kesekian yang aku datangin di Jepang. Karena kan suka castle gitu kan, aku suka berbau sejarah. Meskipun aku nggak paham ya. Sebenarnya di area ini sekitar ada 37 hektar dan banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa didatengin, kayak museum, terus ada castle-castle yang kecil yang lain. Cuma aku nggak bisa datengin, jadi aku cuma fokus ke sini doang. Terus kita masuk. Selamat datang di Hikone Castle. Ini adalah destinasi kedua yang aku kunjungi di trip kali ini. Hikone Castle merupakan castle yang dibangun pada zaman Edo yang berada di kota Hikone, prefektur Shiga. Hikone merupakan salah satu dari hanya 12 istana Jepang yang masih original asli sampai saat ini, dan merupakan 5 dari istana yang terdaftar sebagai pusaka nasional. Wow, I'm so grateful to be here. Jadi sekarang aku lagi di dalam castle-nya. Jadi ini lebih ke kayak bangunannya tuh lebih banyak dibuat dari kayu. Kayu-kayu yang gede-gede gitu loh. Tuh. Seru sih. Sekarang aku udah ada di paling atasnya, lantai paling atas, dan harus keluar. Dari lantai atas Hikone Castle, para pengunjung disuguhkan pemandangan kota Hikone yang membentang luas, serta Danau Biwa yang tadi aku datangin. Ada gunung cantik banget. Sama seperti castle-castle sebelumnya yang aku datengin, tangga di Hikone Castle ini juga nggak kalah hampir lurus. Hampir 90 derajat kayaknya.
Kayaknya dibangun seperti ini tuh agar tangganya tidak makan banyak tempat, karena castle-nya tuh kan nggak begitu besar kan. Jadi ya biar semuanya fit di dalamnya, dibangunlah tangga hampir lurus seperti itu. Hai teman-teman, aku kok misalnya muka aku kelihatan berantakan banget ya, karena solo trip ketika kita harus mengejar waktu dan tidak penampilan yang pokoknya gila. Kalau misalnya ada ingus di sini tuh bukan ingus ya, itu kayak apa ya, udara dingin terus kayak mencair gitu. Entahlah apa itu namanya. Sekarang aku mau pakai itu, masukin dulu 100 yen, terus sekitar 10.000 rupiah. It's okay. Kapan lagi ya kan? Kayaknya mau pencas. Oh, perlu. Bentar banget, aku cuma lihat gunung doang. Di sana kan ada jejak kaki gitu. Siapa yang beri kenangan ya? Ini adalah angle terbaik menurutku Red Castle-nya. Bagus banget, dan kata mbak ini ada pohon sakura, jadi kalau pas musim sakura ini tuh bagus banget. So graceful, bisa lihat gunung dipenuhi dengan salju seperti itu, bisa lihat danau terbesar di Jepang, bisa lihat perkotaan Hikone, terus bisa lihat Castle Hikone. Terharu banget, kayak sebenarnya setiap saat seperti ini aku tuh merasa bersyukur banget, kayak aku bisa ngelakuin apa yang aku suka gitu, aku bisa pergi ke tempat yang aku mau, because karena aku merasa aku bukan siapa-siapa buat menerima privilege ini. Aku gak banyak melakukan hal yang luar biasa di hidupku, tapi aku bisa menikmati hal yang luar biasa. Bersyukur banget. baru destinasi pertama tapi udah mewek. Ada orang nangis. Aduh, aku kayak nggak mau pergi rasanya. Ini adalah museumnya, tapi aku nggak bisa pergi ke sana karena harus cepet-cepet ngejar kereta. Udah lapar banget. Sekarang jam 10.50. Onigiriku udah nggak berbentuk segitiga guys, udah berbentuk trapez. Kasih stempel Hikone Castle-nya di tiketnya. Lucu banget ada anak-anak. Terus ada kendaraan tradisional di Jepang, di mana orang yang jadi apa ya? Jadi pengemudi, bukan? Maksudnya, ya orang gitu yang bawa dan dia bisa jalan, nggak pakai mesin atau apapun itu. Jadi masih mending di Indonesia kan beca gitu. Kalau aku sih nggak tega sih ya, even itu semurah apapun kayaknya nggak bakal mau naik sih. Nggak tega. Lihat ini pohon-pohon sakura. Ini pas musim sakura pasti bagus banget. Ini rambut. Makan dulu guys. Setiap kastel di Jepang itu selalu diiringi oleh danau buatan atau sungai, pokoknya yang berair-air gini gitu. Pasti ini buat strategi sih dulu, biar musuh nggak gampang nyerang kastelnya. Jadi dibikinlah danau-danau buatan ini. Atau enggak emang ini danau dulu atau terus dibangun gitu, nggak ngerti. Itu intinya. Jadi ini peta buat orang yang mau collect biwa sama Hikone Castle. Besar banget sih emang. Aku bawa sampah. Ini tadi minuman yang aku nggak minum habis karena aku ngerasa kembung kalau aku minum habis. Sekarang aku mau buang
Dari tadi nyari tempat sampah tuh nggak nemu sama sekali. Jadi Jepang itu lebih gampang nyari wifi gratis daripada tempat sampah gratis. Serius, susah banget. Dan akhirnya aku buang di toilet. Guys, sekarang udah di stasiun Hikone. Aku udah buat kartu Ikoka buat dipakai di Osaka sama Kyoto. Dan barusan tacap-tacap dikit baru bisa kan. Sekarang mau ke kereta dan berangkat ke Osaka. Halo guys, sebenarnya aku nih misi soalnya di kereta kan gak boleh ribut. Cuma sekarang aku lagi ada di kereta menuju Osaka. Ini akan makan waktu sekitar 2 jam. Mungkin habis ini aku akan tidur, jadi sampai jumpa di Osaka. Oh ya BTW, aku tuh selalu nggak sengaja duduk di kursi priority yang buat orang-orang yang butuh kebutuhan khusus gitu loh, kayak kakek nenek, orang sakit, ibu hamil, punya anak bayi. Konyol banget. Halo guys, sekarang udah nyampe Osaka. Finally. Sekarang aku nggak tahu mau cari makan dulu atau langsung ke Osaka Castle. Tapi aku kayaknya ke gate-nya aja dulu yang kereta buat ke Osaka Castle. Baru nyampe di stasiunnya aja aku udah ngerasa udah bau-bau istana gitu, bau castle dari pajangan-pajangan ini. Oke, kita udah nyampe di Osaka. Maksudnya aku udah nyampe di Osaka Jokuen. Dan kita mau ke Osaka Castle. Katanya sih lewat sini. So grateful karena ini lebih cepat dari perkiraanku. Jadi kayaknya kita nggak begitu tergesa-gesa. BTW mulai dari di Hikone tadi tuh banyak banget orang Indonesia. Kita tuh kayak saling menandai gitu, kita sesama orang Indonesia, kita cuma nunduk gitu aja, nggak sampai nyapa sih. Oh ya, di area Osaka Castle nih ada taman Plum Blossom. Ini bukan sakura ya, ini mirip-mirip sakura tapi ini bukan sakura. Biasanya Plum Blossom ini mekar duluan sebelum sakura. Area Osaka Castle ini benar-benar luas banget. Jadi banyak juga tempat-tempat yang gak kalah menarik dengan main tower Osaka Castle-nya. Seperti yang aku kunjungi ini. Ini adalah batu yang sangat besar dan tingginya bisa sampai 3-4 meter. Yang tersusun sangat rapi dan indah di sekitar Osaka Castle-nya. Wah, keren banget sih orang zaman itu bisa mampu menyusun batu segede ini. Ini juga deh main towernya Osaka Castle. Aku udah berantakan banget. Habis itu jalannya jauh banget dari stasiun. Jauh banget, ada mungkin sekiloan lebih, hampir 2 kilo bahkan kayaknya. Aku udah mau buru-buru nih, sudah sore. Selamat datang di area Osaka Castle. Ini merupakan destinasi ketiga yang aku kunjungi di trip kali ini. Osaka Castle atau Istana Osaka merupakan istana sekaligus benteng yang sudah ada sejak zaman Azuchi Momoyama hingga zaman Edo. Aku nggak bisa jelasin panjang lebar soal sejarah tempat ini karena sudah mengalami banyak perubahan serta rekonstruksi dari zaman ke zaman. Jadi bakal panjang banget kalau dibahas. Santri gengs, kirain enggak. Soalnya biasanya di castle-castle sebelumnya tuh kayak sepi, kayak peminatnya tuh nggak begitu banyak, tapi ini antri. Oh ya, ada yang bikin aku salfok semenjak aku nyampe di Osaka, yaitu tempat ini banyak banget orang-orang Koreanya, opa-opa, uni-uni Korea yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget. Dan ini adalah lantai 1 dari Osaka Castle-nya. Ternyata di dalam Osaka Castle ini sudah terdapat museum Osaka Castle-nya. Biasanya kalau di castle-castle lain tuh main tower-nya dengan museum-museumnya tuh dipisahkan. Tapi ini museumnya sudah ada dalam main tower Osaka Castle-nya gitu. Dan udah dibikin semodern mungkin. Jadi ini bukan aslinya yang aku tempati ini. Ya emang bangunan asli tapi dalamnya tuh udah gak asli gitu loh. Di dalam sini pengunjung itu
disajikan dengan berbagai macam media yang menjelaskan tentang sejarah dari Osaka Castle ini. Ada yang dari gambar-gambar, dari tulisan, dari video-video rekonstruksi, terus ada yang berbentuk seperti ini, dan semuanya tuh benar-benar memanjakan mata sih. Kayaknya seperti aku udah jelasin di awal tadi, bahwa sejarah dari Osaka Castle ini benar-benar panjang banget. Itu benar-benar dari zaman ke zaman, bukan lagi tahun ke tahun, tapi zaman ke zaman. Dan sedangkan satu zaman itu bisa melibatkan ratusan tahun gitu loh. Jadi sebenarnya juga nggak begitu paham banget kan, karena saking complicatednya cerita yang terlibat dalam Osaka Castle ini. Jadi nggak bisa begitu jelasin ya guys, maaf. Oh iya, bagi yang kepo bagaimana cara mereka membawa batu-batu besar itu dan menyusunnya, begini caranya. Ditarik guys. Dan pada akhirnya aku udah nyampe di lantai paling atas Osaka Castle ini. Ini adalah lantai ke-8, tinggi banget. Dari sini kita bisa melihat pemandangan dari seluruh sisi Osaka Castle. Ya seperti itulah, Osaka ini sangat-sangat padat. Ya, kedua terpadat setelah Tokyo sih. Finally, kita ada di lantai paling atas, lantai 7 dari Osaka Castle ini. Entah kenapa aku bawaannya melo terus kalau pergi ke tempat kayak gini, soalnya ini bukan sekedar bangunan, ini adalah tempat sejarah di mana banyak pertumpahan darah yang jatuh di sekitar sini. Apalagi di sungai-sungai itu banyak banget. Sungguh teramat pinternya diriku ya. Tadi kan ada lift. Aku udah baca sih dari awal kalau dia itu liftnya cuma bisa sampai lantai 8. Maksudnya dari dari lantai 1 sampai lantai 5. Jadi nggak bisa berhenti gitu di lantai manapun, 1 sampai 5 doang. Dan itu up only. Tadi aku mikir, ngapain sampai lantai 5? 1, 2, 3, 4 nya gimana? Bego, seharusnya kan naik dulu ke 5, terus naik tangga 6, 7, 8, baru turun ke semua lantai. Bego banget. Aku mau makan siang. Sekarang udah jam 2:30 telat sih. Cuma baru sempet. Dan aku makannya terpaksa di depannya Osaka Castle. Tapi aku lihat banyak orang makan juga sih, jadi kayaknya nggak apa-apa. Di sini banyak orang asing. Tadi aku beli di 7-Eleven. Taunya apa? Dingin, tapi nggak begitu dingin sih. Minum. Aku udah logat, jadi aku mau makan sambil cas sate dulu. Oke. Aku makan sambil masih makan burung. Tapi aku masih makan roti. Itu kering banget. The view was amazing. Di sini udah sunset. Tadi itu seharusnya kan pintu masuknya dari situ. Seharusnya aku tadi belok kanan, terus langsung nyampe di Osaka Castle-nya. Aku tadi belok kiri. Akhirnya aku tuh muter ke sana. Jauh banget. Salfok pas jalan lihat replikaan makanan kayak gini mirip banget sama aslinya.